Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan pastinya luar biasa semangat dalam hari ini. Tentu senang sekali rasanya saya Stefani Imelda dapat menyapa pemirsa dalam spesial podcast bersama Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Berbicara soal air, kita mengerti bahwa layaknya air yang selalu siap memberikan manfaat, begitupun Stefani juga siap menemani Anda di waktu rehat. Rehat bersama podcast Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, hari ini ada suatu topik yang luar biasa yang akan kita bahas bersama pakar-pakar dan juga narasumber spesial yang telah dihadirkan. Dan hari ini kita akan menyapa terlebih dahulu sebelum kita akan berdiskusi bersama terkait topik itu. Yang pertama kami sapa dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Mulyono selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Malam Mbak Stefani, pemirsa Jawa Timur, JTV, malam ini kita podcast di JTV. Saksikan se-Jawa Timur. Salam dapil saya Situbondo Bondowoso Banyuwangi, sehat selalu. Jangan lupa 3A. Terima kasih. Oke, 3A. 3A ini masih apa ya kepanjangannya? Agung. Oh, A3 ya? Siap. Terima kasih semangat 3A ya pemirsa. Terima kasih beliau dari Demokrat Dapil Banyuwangi Situbondo Bondowoso. Oke, selanjutnya kita beralih, kita akan menyapa Bapak Haji Muhammad Azhari SPD selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Nasdem Dapil Madura. Silakan Bapak. Terima kasih Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi warga Madura dapil saya dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb. Tentu salam sehat semuanya untuk Provinsi Jawa Timur. Podcast pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Azhari. Ini juga pakai 3A Pak? Enggak. Oh enggak juga ya. Aku 3S. Oh 3S. Baik. Kita beralih, kita akan menyapa yang selanjutnya adalah Dr. Haji Kuswanto SHMH. Beliau adalah anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, fraksi Demokrat Dapil Mojokerto, Jombang. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan masyarakat Jawa Timur yang saya hormati dan saya banggakan. Oh, saya kira masih ada terusannya Pak. Cukup. Saya menunggu. Terusannya nanti. Dekan hati saya, Iya. gitu. Karena sampean nggak ngelihat saya itu, jadi nggak tahu. Harusnya saya lihat begini ya Pak ya, biar dilanjutkan. Lihat Pak Sari terus sampean. Hari ini penuh penasaran ya, ada yang dipotong-potong sama bapak-bapaknya ya. Jadi kalau yang penasaran harus dengar dari awal hingga akhir pemirsa. Terima kasih Pak Kuswanto sudah menyapa pemirsa. Selanjutnya kita beralih untuk menyapa Bapak Satip MSI dari Gerindra Dapil Jember Lumajang. Beliau adalah anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Jawa Timur bangkit terus melaju. Bangkit terus melaju. Luar biasa semangat dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan menyapa yang selanjutnya adalah Bapak Mas Duki SPDI dari PKB Dapil Mojokerto Jombang. Beliau adalah anggota dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak Mas Duki untuk menyapa pemirsa yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat seluruh masyarakat Jawa Timur. Tetap semangat. Dalam hal ini kita melakukan podcast untuk persiapan kita dalam hal musim hujan di Jawa Timur. Semoga masyarakat Jawa Timur selalu sehat dan terhindari dari banjir yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Mbak Stefani. Terima kasih Bapak Mas Duki ya. Semoga kita terhindar dari banjir. Nah selanjutnya dihadirkan juga praktisi sumber daya air. Dengan hormat kami ucapkan selamat datang kepada Pak Ruse Rante Pademe SHMH. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kami sangat berterima kasih boleh diundang untuk kedua kalinya ke sini. Kapan bersama dengan Kota Surabaya, sekarang bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Mbak Pani. Terkait
berapa luasnya, dan banyak sekali variasinya ternyata. Kita akan melanjutkan, ada satu lagi pertanyaan Bapak. Siap. Pertanyaannya tentang peraturan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kita mengerti bahwa kondisi geografis yang beraneka ragam di Jawa Timur. Sebenarnya bagaimana Bapak cara untuk menentukan batas atau garis sempadan di sungai itu, bagaimana caranya Pak? Tadi saya jelaskan bahwa diatur di dalam Permen PU nomor 28 ya 2015 tentang garis sempadan sungai. Nah, tadi itu saya sudah jelaskan bahwa sempadan sungai itu diukur dari bibir sungai sesuai dengan Permen PU itu. Jadi patokannya di situ. Nah, kalau misalnya sudah masuk dalam sempadan sungai itu, memang sudah dijelaskan tadi bahwa memang tidak boleh ada bangunan di situ. Namun dilema karena masyarakat kita juga ya sebagian apalagi dalam perkotaan penghidupannya di sana. Ya. Namun ketika timbul masalah, timbul banjir, saya ingat banjir bandang dulu di Bondowoso, sampai 10 kali saya sidang di pengadilan Situbondo karena ada korban di sana. Padahal kita sudah memberi surat peringatan kepada masyarakat yang tinggal di dalam sempadan sungai. Namun ya seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi bahwa pengukurannya itu saya sudah jelaskan tadi bahwa diatur di dalam Permen PU ya, di dalam Permen PU. Nah, kalau yang termasuk irigasi ada permen sendiri juga nomor 4 ya 2015 tentang garis sempadan saluran irigasi. Jadi semua sudah ada aturannya. Sudah ada ya. Sudah aturannya, tinggal ya penerapannya cuma memang susah. Realisasinya sebetulnya. Ya realisasinya susah karena ya masyarakat kita juga masih ada yang bicara pokoknya. Pokoknya saya tinggal di sini, ini tanah pangeran bukan tanah pengairan. Kan begitu ya. Kalau udah lawan ini susah ya. Iya, terima kasih. Kenapa Bapak saya tanyakan tadi untuk memperjelas, karena selanjutnya saya akan menanyakan tentang daerah irigasi. Siap. Ya, kita akan lanjutkan, akan saya arahkan kepada Bapak Agung terkait dengan penentuan batas sempadan yang terdapat di sungai. Kalau dari Bapak, bagaimana penentuan batas sempadan yang terdapat pada saluran irigasi? Di mana kita mengerti bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki wewenang terhadap daerah irigasi dengan luasnya 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar. Begitu Bapak. Gini, itu terlalu teknis, jadi menurut saya yang paling penting saat ini kembali bagaimana SDA itu melakukan fokus preventive action terhadap ini kan katakanlah 10 terawan di Jawa Timur. Pak Musa tahu lah artinya kota kabupaten mana yang relatif the best 10 rawan banjir, rawan bahaya dan sebagainya itu karena namanya musim. Asal nomor saja pasti bisa diantisipasi, ada preventive actionnya. Tapi kalau namanya luar biasa, malapetaka atau ekstrim ya nggak bisa. Tetapi hampir semua musim, ya contoh kita musim demam berdarah itu bulan apa, di kesehatan ya kan, musim hujan di bulan apa, banjir, artinya itu semua asal SDA membuat perencanaan yang bagus, maka tidak sampai terjadi korban tadi. Ya. Dan tentunya DPR sebagai DPR legislatif akan mensupport terkait kebijakan dan anggaran bahkan implementasi terhadap itu semua. Jadi malam hari ini yang terpenting goalnya adalah bagaimana hari ini ke depan sampai pemilu gak ada banjir, sukses. Jadi artinya apa? Kalau ada malapetaka di saat-saat menjelang pemilu, kita di dapil kelapaan juga. Soal kita bisa turun nanti itu. Ditunda pada apa-apa. Nah, jadi Stefani, jadi fokusnya ke sana. Bagaimana malam hari ini
terutama memberi catatan penting kepada SDA itu rekomendasi apa yang mesti dilakukan oleh SDA. Jadi sehingga betul-betul yang kita khawatirkan tidak terjadi karena kepintaran kita dalam mengantisipasi itu. Ini apalagi ditambah Nataru, semua siap-siap, Dinas Perhubungan siap-siap, Dinas Bina Marga siap-siap, SDA juga harus siap-siap. Nah, ini komisi D, legacy komisi D. Jangan sampai di Nataru ini atau mungkin sampai pemilu nanti ada apa-apa. Karena yang paling PR besar nanti kayaknya di SDA ini terkait dengan banjir, ya, karena alam. Tetapi apapun kita udah ada upaya preventif ditambahi doa, aman lah. Udah, makasih itu Stefani. Ya, terima kasih Pak. Baik-baik. Kita berfokusnya ke arah sana ya Pak ya, ke arah meminimalisir dampak dari bencana banjir begitu. Oke, kita melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya pemirsa. Oke, tadi kan sempat dibahas bahwa masyarakat itu kan juga turut bisa memanfaatkan sempadan ya, dan juga mungkin ada bangunan-bangunan liar seperti itu. Dan untuk pertanyaan itu Pak Azhari terkait pemanfaatan ruang atas sempadan ini Pak. Bagaimana sih Pak pemirsa itu dapat memprosesnya? Mungkin memperoleh izinnya biar itu tidak dianggap ilegal seperti itu? Apakah memang ada syarat khusus yang sudah diatur atau bagaimana? Baik, terima kasih Stefani. Jadi kalau Stefani mancing begini, kita jawabannya harus jelas. Artinya tidak sepadan sungai tidak boleh. Tadi yang Bapak sebut tadi itu sudah ada permennya nomor 28. Juga permen berikutnya nomor 4 tentang irigasi di nomor 4 ya tahun 2016, sempadan itu nomor 28 tahun 2015. Artinya sempadan sungai itu harus steril dengan hunian dan sebagainya. Nggak boleh ya Pak. Karena itu adalah menjadi kalau nanti di situ ada hunian maka di situ pintu masuk banjir pasti. Cuman yang saya bahas hari ini itu jelas Mbak Stefani itu tidak boleh karena itu ada aturan yang jelas. Makanya tugas dari kita itu bagaimana sempadan sungai juga diperdakan Pak nanti Pak. Karena biasanya permen itu harus bersamaan juga dengan perda. Karena perda kita pelaksananya tentu adalah di Provinsi Jawa Timur. Dan itu menjadi suatu hal keharusan bagi kita, tentu ini menjadi PR juga bagi kita. Cuman di satu sisi juga tadi teman-teman sudah banyak membahas terkait dengan di hulunya sudah gundul dan sebagainya, curah hujan begitu tinggi, hutan sudah tidak ada hutan tanaman yang keras, itu sudah jadi hutan lunak diganti dengan tebu dan sebagainya tadi. Cuman sekarang yang perlu kita tekan aturan itu adalah Pak, dalam menormalisasi sungai itu yang kita kesulitan Pak. Mari kita atur undang-undangnya, regulasinya seperti apa, karena begini, akses masuknya kita sulit, pembuangnya pun juga kita sulit. Kita dijual belikan tidak bisa. Tergantung loh Pak, dari normalisasi sungai itu bisa menjadi pasir sih, berjual itu bisa, tapi itu kan tidak boleh Pak, dalam regulasi tidak boleh. Nah di situ juga kendala. Di satu sisi kita kendala alat berat yang begitu minim, tapi di sisi normalisasi yang kita angkut ke lapangan itu juga sulit pembuangannya karena tidak bisa diperjualbelikan. Sampai dengan contoh kemarin yang terjadi di Pasuruan, di Pasuruan sungai provinsi. Diambil oleh oknum jalan tertentu lah, dan situ menjadi sorotan APH. Sehingga dalam hal ini yang diuntungkan adalah justru kelompok-kelompok lain di situ, kita yang dirugikan dan merusak sungai. Dan yang terpenting adalah Pak praktisi, saya sampaikan itu adalah kepada teman-teman nanti kita itu, setiap sempadan sungai itu harus dikasih papan nama bersamaan dengan pembuangan sampah semuanya, termasuk juga adalah perda-perda kita yang mengatur agar nanti masyarakat menjadi suatu kesadaran dan kita terus sosialisasikan agar masyarakat tidak lagi tinggal di sempadan sungai. Dan perlu juga kita ketahui dengan tidak ada normalisasi yang tadi sempat disebutkan di dalam acara berita kita itu adalah bahwa kalau kedalaman 3 meter di saat air pasang itu sempadan sungai kita bisa mencapai 10 meter. Dan itu sudah ada pembatasannya Pak. Terkadang kalau normalisasi tidak kita laksanakan, jangan-jangan sempadan sungainya lebih dari 10 meter. Kalau kita faktanya, faktanya. Tapi dari bibir sungai itu adalah 10 meter yang masuk. Sekurang-kurangnya 10 meter. Nah, itu kan harus ada patokan Pak di situ. Nah, sementara kalau kita tidak normalisasi dengan sungai yang begitu dangkal sekarang, jangan-jangan nanti normalisasi sempadan sungainya bisa lebih dari 10 meter, bisa 15. Lah, itu juga merugikan kepada masyarakat yang memang
kepada aliran sungai irigasi yang memang betul-betul bagaimana air itu juga manfaat bagi, terutama bagi pertanian, air minum dan sebagainya. Itu menjadi hal penting. Makanya normalisasi itu untuk saat ini, mari kita teman-teman komisi ini kita cadangkan dananya untuk bocoran itu harus segera untuk kita laksanakan agar air yang ada di sungai-sungai provinsi itu mengalir pada irigasi dan pertanian sebagaimana yang kita harapkan, bahwa di Jawa Timur itu adalah dengan adanya air yang bagus, di irigasi yang bagus, mudah-mudahan mempertahankan menjadi lumbung pangan nasional. Itu menjadi hal yang sangat penting sebenarnya. Ya. Baik. Terus nanti kita ini ya. Kita jadi dulu. Terima kasih Pak Azhari. Mungkin Pak Rusi boleh menanggapi terkait tadi yang kebablasan, bisa sampai kebablasan itu. Nah itu bagaimana Pak? Yang tadi bukan kebablasan, tapi kan memang diatur bukan harga mati 10 meter. Sekurang-kurangnya berarti lebih. Bisa lebih. Oh, oke. Okay. Jadi sekurang-kurangnya minimal. Minimal ya, 10. Jadi ada yang 20, 30. Berarti fleksibel saja, fleksibel saja, tergantung sikonnya. Dan itu sudah tercatat. Itu sebenarnya kan contoh waktu ada pelepasan di Mojokerto masalah tol. Masyarakat mengklaim bahwa ini lahan saya, tapi sempadan. Akhirnya apa, saya saksi di sana bahwa kita menjadi bukti terbalik, ya, karena tanah masyarakat itu kan tercatat di Kretek Desa. Selain tanah masyarakat pasti TN, tulisannya itu TN, tanah negara. Nah di situ kita pakai pembuktian terbalik. Jadi masyarakat yang kita suruh buktikan bahwa mana lahannya masyarakat. Selain lahan masyarakat berarti lahan punya negara ya, gitu. TN situ. Ya, terima kasih Bapak. Ya, kita beralih kepada Bapak Kuswanto. Kita melanjutkan. Kalau tadi dijelaskan Pak Azhari harus kita memanfaatkan seperti papan tadi ya, papan peraturan dan sebagainya. Kalau menurut Bapak memang itu efektif Pak seperti itu? Apakah betul-betul efektif dilakukan? Ya, kalau sekarang tidak ada upaya lain kecuali hanya itu yang bisa kita lakukan. Sejauh ini hanya itu. Tetapi yang harus kita pahami, semua itu kan ada historisnya. Berbicara sepadan itu bukan hanya di sungai. Jalan raya itu juga ada sepadannya. Kereta api juga ada sepadannya. Cuman penertiban kalau di sepadan jalan itu seiring dengan pengurusan IMB itu bisa ditertibkan. Kalau saya mau bangun itu sudah ada titiknya. Dari tengah as jalan itu 14 meter atau 15 meter itu adalah sepadan jalan. Tidak boleh kita ada di antara itu. Jadi kalau kita membangun, izinnya pasti titiknya itu di luar daripada 15 meter atau berapa meter dari titik as tengah jalan. Sehingga lambat laun sepadan jalan-jalan raya itu bisa ditertibkan. Loh, kalau sungai itu siapa yang membangun kemudian ada titik sepadannya? Biasanya sungai setelah itu jalan raya. Iya, biasanya kan begitu, selalu berirangan. Ini ada sungai, sebelahnya jalan raya. Terus permasalahannya sekarang, kenapa sih kok sekarang jadi masalah? Dan kenapa sekarang kok sulit untuk menyelesaikan? Secara historis, penertibannya dari awal tidak ada. Mereka adanya pembiaran. Kalau itu terjadi, lagi-lagi masyarakat kita yang jadi korban. Ya, masyarakat menguasai bukan haknya. Kalau dia pertama kali duduk di situ, pertama pakai kursi, nggak ada yang melarang. Kemudian dilebarkan 1 kali 1, nggak ada yang melarang. Ya bisa menjadi bangunan rumah. Bangunan rumah nggak ada yang melarang, ya menjadi rumah permanen. Ya. Itu, tapi kemudian bagaimana solusinya? Pada saat kita harus menyelesaikan dan menyelamatkan sungai, normalisasi dan sebagainya, atau supaya tidak berisiko bagi orang yang bagi penghuni yang di sekitar sungai, ya itu diselesaikan. Prosesnya sulit memang, tapi ya harus diselesaikan. Tidak sama dengan sejak awal kita sudah melakukan pemeliharaan, pengawasan, ini kan nggak ada. Pertama, yang kedua, kalau itu dilakukan pembangkangan,
siapa yang akan menyelesaikan? Masa kepolisian? Rasanya bukan. Masa Satpol PP? Inilah penegakan hukum terhadap regulasinya itu tidak ada. Oke. Yang nanti kalau sudah terjadi masalah, yang memikul dampaknya pemerintah dan masyarakat. Saya beri contoh, Jagir itu kan pinggir jalannya di sepadan sungai itu kan banyak bangunan-bangunan sampai bangunan permanen. Betapa sulitnya gusur bangunan yang ada di situ. Ya, kompromi-kompromi akhirnya apa? Pemerintah lagi yang menyiapkan rumah untuk mereka. Cipta Karya yang menyiapkan perumahan rumah susun Rusunawa itu untuk menempatkan mereka. Karena sudah nggak ada solusi, itu harus dibersihkan untuk keselamatan sungai, untuk normalisasi sungai. Ya, sudah terlanjur, akhirnya sama-sama mahal. Iya, betul. Masyarakat mahal, harus membongkar bangunannya. Apapun salah maupun tidak salah, masyarakat sudah mengeluarkan uang banyak. Dan mungkin hanya satu-satunya aset yang dia miliki. Kalau digusur begitu aja, suruh gelandang kemana masyarakat kita? Tambah lagi pemerintah yang berikan solusi. Itu kalau hanya sepanjang jalan Jagir. Kalau sepanjang sungai yang ada di wilayah Jawa Timur, ini permasalahan yang sangat berat lagi yang harus kita hadapi. Tapi nggak apa-apa, memang kerja kita di sana. Kalau enggak kan nganggur kita, nggak ada pekerjaan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Cuman karena sudah terlambat, hal yang mudah menjadi sulit. Ya, bicara sungai. Sungai itu sumber kehidupan. Ya, orang Surabaya kalau nggak ada sungai nggak minum. Minumnya orang Surabaya itu dari Sungai Brantas. Begitu juga untuk pengairan sawah. Begitu juga untuk kita nyari makan lauknya, itu nyari di sungai. Mancing ikan di situ kan bisa hidup. Dan itu sudah turun-temurun orang yang di sekitar situ mancing makan ikan. Gitu loh, sumber kehidupan. Betul. Cuman kalau kita salah untuk ngatur, salah membuat kebijakan, salah untuk melakukan pemeliharaan, ya sungai menjadi bencana. Gitu loh. Proses jadinya sungai itu nggak ada. Siklus musim panas, musim hujan, musim panas, musim hujan. Dulu nggak ada bencana. Karena air sudah menyesuaikan diri dengan lebar sungai. Sekarang karena tekanan airnya besar, tumpahan dari hulu itu besar, terjadi pendangkalan karena air yang turun itu membawa tanah, kan terjadi pendangkalan. Itu yang akhirnya sungai menjadi tidak ramah kepada kita. Siklus musiman panas hujan dulu nggak ada. Sungai itu damai dengan kita. Ya, mau ditarik ke belakang, mana historinya ada Sungai Bandang di Jember dulu nggak ada. Sungai Bandang di Bondowoso. Terjadinya ya dekade sekarang. Karena kita yang tidak bisa bersahabat dengan alam. Karena orang terpaksa harus melakukan penyimpangan di dalam mencari nafkah. Kalau kayunya dihabisin semua tanpa aturan yang sudah diatur mana yang boleh. Kemarin kita kan ke mana? Ke Malang. Itu ada kan longsor jalan di Pujon itu. Batu. Ya. Akses Kediri. Akses Kediri. Itu apa yang terjadi? Di ujung bukit itu batu pohon-pohon sudah nggak ada. Dibuat lahan untuk tanam sayur. Padahal kayu-kayu besar itu akarnya nahan air, akarnya nahan tanah supaya nggak turun. Ya itu sudah nggak ada pohon ya, dengan baiknya, dengan ramahnya air yang tanah yang di atas ya turun ke bawah, nutup jalan, macet lah akses jalan. Jadi seperti itu. Baik. Pertanyaannya sekarang, kenapa masyarakat itu kok sampai melakukan seperti itu? Lagi-lagi pengawasannya yang punya wilayah hutan tadi ya juga lengah.
Penertibannya gitu loh. ya. Penertibannya. Betul. Kalau sudah terlambat jadi bencana. Betul. Kira-kira begitu, Mbak Stefani. Iya. Oke, saya menangkap betul. Ya. Oke. Yang ditangkap itu apa? Penyampaiannya, Pak ya. Nanti dia menangkap saya kok. Paham aku. Oke, terima kasih Pak Kuswanto, sangat kompleks penjelasannya. Berarti Bapak juga sepakat bahwa sebenarnya di sepadan itu juga nggak boleh ada bangunan, tapi juga karena udah terlanjur, ya. Bukan nggak boleh ada. Dari asal usulnya disebut sebagai sepadan, itu kan pinggiran sungai. Iya, Pak. Pinggiran sungai dibutuhkan untuk keselamatan masyarakat. Yes. Sehingga supaya menyelamatkan masyarakat itu ada legalitasnya, ada aturannya. Ada Begitu. perizinannya. Kenapa? Ada aturan perizinannya juga? Bukan ada aturannya yang mengatur. Sekarang kalau nggak ada aturannya, orang kan secara bebas lagi. Iya. Negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungannya itu dengan peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang lainnya. Sudah tahu kalau sepadan itu penting dan berdampak langsung kepada masyarakat, ya pemerintah hadir untuk membuat regulasi atau aturannya. Semua itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Gitu loh, Mbak. Ya, oke Bapak. Siap, terima kasih Pak Kuswanto ya untuk penjelasannya. Enggak marah enggak ya? Jangan dong Pak. Kita lanjut ke Pak Satip. Iya. Tadi kita yang saya tangkap dari yang disampaikan Pak Azhari juga itu kan terkait sebenarnya memang tidak dibenarkan ya untuk masyarakat itu ya begitu ada pembangunan liar terus sebagainya. Tapi yang sudah saya dapatkan informasi ini ternyata pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memiliki satu pintu namanya JOS, Jatim Online Single Submission. Nah, ini katanya adalah yang mengurusi ya, mengelola untuk perizinan terkait ternyata boleh masyarakat itu memanfaatkan. Yang nggak boleh Pak Asari. Yang nggak boleh Pak Asari. Jadi sebenarnya boleh atau tidak ini? Silakan Bapak. Jadi kalau bicara sempadan itu saya akhirnya teringat memori masa lalu dengan Pak Rose ini. Oh iya, bagaimana nostalgia dulu ya Pak ya. Kita sebenarnya juga sudah lama nyambung dengan Pak Rose ini. Nyambungnya juga karena sempadan Pak Rose ya. Sempadan yang mempersatukan kita ya Pak ya. Iya. Jadi tidak salah kalau ini sepadan. Pak Rose ya, bukan Mbak Rosa lo ya. Oh, Pak Rose. Kalau kita sepadan. Sepadan. Ya. Monggo dilanjut Pak. Jadi saya tak mencoba mulai dari situ dulu, Mbak. Siap, silakan Pak. Jadi tidak salah kalau disampaikan Pak Rose bahwa sekarang itu masyarakat bicaranya yaitu pokoknya. Kalau sudah pokoknya kita sulit. Padahal kalau kita bicara pokoknya, padahal di sini ada sebuah regulasi yang mengatur kaitannya dengan pemanfaatan sepadan. Ada undang-undang, kalau tidak salah undang nomor 11 ya Pak Rose ya. Terus kemudian ada peraturan Menteri PUPR. Nah, mungkin perdanya yang belum ada ya. Perda sungai ya? Perda sungai, sepadan belum ya. Mungkin perda sempadan yang perlu kita inisiasi nanti di Komisi D. Dari sinilah bahkan saya mendengar informasi, mudah-mudahan ini tidak benar, karena tadi itu seperti disampaikan oleh Pak Doktor bahwa di sempadan itu banyak berdiri bangunan yang awalnya semi permanen kemudian menjadi permanen. Itu cukup banyak, dan konon di sini ada informasi, mudah-mudahan tidak benar, ada rumah-rumah di sempadan itu sudah bersertifikat malahan. Waduh. Ada memang ada. Ini ada sertifikat. Ini justru oke. menjadi satu persoalan utama karena kembali lagi kaitannya dengan regulasi yang ada. Kelemahan kita adalah di penegakan kita lemah, akhirnya masyarakat bicara ya pokoknya tadi itu. Padahal ini dampaknya akan menjadi luar biasa ketika musim hujan seperti ini. Ini
kaitan dengan ini perlu ada satu tindakan tegas dari pemerintah dalam rangka untuk menertibkan sepadan. Tapi di sisi lain kita juga harus ingat bahwa yang menempati di situ itu juga masyarakat kita gitu loh, rakyat kita. Nah, dari sini harus ada sebuah komunikasi, koordinasi antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, ya. dalam rangka kabupaten kota dalam rangka mencarikan solusi agar masyarakat di sini bisa kita alihkan ke tempat yang lain. Nah, ini salah satu yang harus menjadi referensi bagi kita agar masyarakat meskipun kita paksa harus kita pindah dari situ, tapi juga ada solusi katanya dengan ruang yang harus bisa ditempati. Terus kemudian ini lagi Pak. Ini nanti juga ada pertanyaan juga sekaligus ke Pak Rose. Siap. Kaitannya dengan air yang begitu melimpah. Kemudian kewenangan SDA dalam rangka untuk mengairi persawahan yang tadi disampaikan antara 1.000 sampai 3.000 hektar. Ya, betul. Nah, kita ingat bahwa Jawa Timur ini adalah lumbung pangan nasional. Betul, Pak. Menyuplai 15% dari kebutuhan nasional. Ya. Nah, tetapi realita lapangan yang sering terjadi dan sering kita lihat ketika musim kemarau, di sini rasa-rasanya kita tidak mampu untuk mengaliri sawah sampai 1.000 hektar, bahkan sampai 3.000 hektar. Nyatanya di beberapa kabupaten kota, khususnya kabupaten, banyak yang gagal panen gitu loh. Nah, akhirnya kan ada satu kontradiktif ketika musim hujan, kita harus mengendalikan banjir. Ya, ketika musim kemarau kita kesulitan air. Nah, dari sini setidak-tidaknya sumber daya air mencoba untuk berpikir apakah tidak perlu kita membangun embung. Mungkin kalau waduk terlalu tinggi anggarannya. Bangun embung-embung dalam rangka untuk menunjang tusi dari SDA dalam rangka untuk bisa mengaliri sawah dari 1.000 sampai 3.000 hektar. Ya. Nah, ini kaitannya dengan tusi, kaitannya dengan irigasinya. Terus kemudian kaitannya dengan perizinan, Jos tadi ya. Ya, betul Bapak. Nah, ini kami juga bingung. Satu sisi kalau sempadan di sini ini tidak boleh dibangun, regulasinya sudah jelas. Sisi lain di sini ada satu ruang bagi masyarakat untuk mengajukan perizinan di Pak Jos. Kemudian secara teknisnya SDA yang memberikan referensi boleh tidaknya kan gitu ya. Boleh, nah, ada yang boleh. Ada boleh. Nanti saya jelaskan ya. Nah, tolong itu nanti juga dijelaskan. Saya juga tidak paham. Karena baik. Karena gini, misalkan gini, apakah ini? Karena kalau membangun rumah rasanya ya tidak boleh lah, untuk tempat usaha juga tidak boleh. Ada yang boleh. Nah, terus misalkan ada masyarakat yang mengusulkan untuk membangun jembatan dalam rangka untuk menghubungkan dari kampung yang satu ke kampung yang lain, antara kampung dengan persawahan, akan produk dari sawah tadi bisa terdistribusi dengan baik, karena ini juga akan menunjang dari lumbung pangan kita. Nah, ini akhirnya pertanyaannya itu. Jadi pertanyaan akhirnya ya. Boleh ditanggapi terlebih dahulu? Ya. Monggo. Apa yang disampaikan Pak Satip ya benar, bahwa memang ada yang boleh diizinkan dengan izin tertentu. Okay. Ya, itu kan kita sudah ada pelayanan terpadu ya, JOS tadi itu JOS kan. Tadi ya. Nah, yang tadi yang sempadan yang di dalamnya itu memang tidak boleh ada namanya bangunan permanen maupun semi permanen. Tetapi ada kayak misalnya di Pak Satip sudah menyebutkan bahwa misalnya di saluran menghubungkan dari jalan ke rumah, kan boleh diberi izin untuk bikin jembatan. Atau bekas-bekas waduk kita atau yang sudah tidak berfungsi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang tidak berfungsi. Yang tidak berfungsi kan banyak waduk kita yang tidak berfungsi. Bekas waduk atau bekas saluran irigasi. Irigasinya habis karena sudah berubah fungsi, sudah jadi rumah, jadi macam-macam. Sehingga irigasinya itu tidak berfungsi lagi. Itu boleh diizinkan kepada pihak-pihak lain.
termasuk aset-aset kita yang bukan itu yang dimaksud tadi izin, bukan tidak difungsikan lagi, boleh diizinkan oleh masyarakat dengan ketentuan tertentu. Tetapi kalau yang di sempadan tadi memang tidak boleh. Ada yang boleh di sempadan diberikan misalnya tanaman ya, misalnya di tanggul kita boleh. Tanaman ya bukan tanaman keras di tanggul ya, misalnya mereka tanam sayuran dan seterusnya, itu diperkenankan. Banyak yang memang yang bisa sewa ya Pak ya, sewa ya, izin bentuknya sewa, retribusi. Retribusi. Itu bahasa halusnya ya. Bahasa halusnya ya. Jadi ya perdanya bunyinya gitu kan, retribusi. Retribusi ya. Oh, retribusi bukan sewa ya. Oke, terima kasih jawabannya. Cukup menjawab pemirsa juga yang di rumah yang bertanya-tanya sebenarnya bagaimana sih standarnya ya, apa yang menjadi syaratnya begitu. Oke, kita langsung beralih untuk pertanyaan terakhir kepada Bapak Mas Duki. Menanggapi juga tadi yang disampaikan bapaknya terkait yang disampaikan Pak Kuswanto. Ya. Apabila sekarang sudah terlanjur ini kan ya. Lalu bagaimana Bapak? Kalau terlanjur ini kalau misalnya harus digusur atau dipindah, masyarakat ini harus melakukan apa? Apakah harus menuntut ganti rugi kepada pemerintah atau bagaimana? Oke, makasih Mbak. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Rusi tadi terkait dengan salah satu aset ya. Yeah. Kita sepakat sepadan tidak bisa dipakai terkait dengan lain-lain itu. Memang banyak aliran sungai-sungai kita yang sudah tidak berfungsi, waduk-waduk itu akhirnya itu menjadi bisa dialihfungsikan kepada masyarakat. Yang saya ketahui ada beberapa lokasi di Mojokerto itu waduk-waduk dulu yang miliknya sumber daya air itu dialihfungsikan menjadi asetnya masyarakat. Dan informasi ini tidak terbuka saya melihatnya. Akhirnya hanya terputus pada seseorang yang akhirnya saya melihat ada yang janggal buat kami. Maka kami menginginkan dalam proses ini ketika tanggul-tanggul ataupun waduk-waduk yang tidak berfungsi untuk pengairan dan itu bisa dimiliki oleh masyarakat, itu harus dipublik secara umum supaya sama-sama ada keterbukaan. Ada yang saya melihatnya di sini aset-aset kita tidak dipublis. Nah, satu. Kedua, terkait dengan bangunan yang sudah terlanjur, Mbak ya. Terlanjur ya. Terlanjur basah juga bangunannya itu kan ya. Maka kami selaku dari pemerintah dalam ini masyarakat kita, Mbak. Dan wakil rakyat, Pak. Dan wakil rakyat ya. Jangan salah. Itu masyarakat kita, masyarakat Jawa Timur. Kita harus menyelamatkan dan memindah masyarakat itu yang notabene memindahnya kan bukan masalahnya dia memakai sepadan enggak. Ini membahayakan beliau-beliau. Ketika musim banjir, ada hal yang kena penyakit juga karena rawan penyakit di sepadan itu. Kita pindahkan di rusun-rusun yang dimiliki oleh pemerintah. Ini maka salah satu yang saya anggap bijak pemerintahan di Surabaya ketika ada perpindahan masyarakat sepadan Sungai Jagir seteran kali. Akhirnya tidak ada pemberontakan, ada kesadaran di situ. Ada kesadaran. Satu, kedua, masyarakat saya yakin Mbak menyadari kalau itu bukan miliknya dia. Tinggal ada fasilitas pemerintah yang menjembatani hal ini. Kalau ini ada titik temu, tidak ada yang namanya demo, menolak, tidak ada. Karena masyarakat juga menyadari, saya ini juga cuma tolonglah, saya ini kan rakyatnya Jawa Timur. Yang pemerintah harus memikirkan hal ini. Pemerintah akan mengalokasikan karena di pemerintah itu ada anggaran milik rakyat, bukan miliknya pemerintah sendiri itu kan. Ini kan milik rakyat yang dalam hal ini dikelola pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat di Jawa Timur. Maka saya inginkan ketika ada cuma yang membangkang, saya melihat nih Mbak, yang membangkang itu bukan masyarakat kecil. Ternyata? Tanda kutip saya melihatnya para pengusaha-pengusaha yang memakai jalan-jalan sepadan-sepadan kita. Jujur saya ada beberapa daerah yang saya lihat itu harusnya ditertibkan untuk pemakaian sepadan itu. Ketika kita cek itu miliknya pengusaha. Cuma ketika beberapa
PKL yang memakai sepadan di miliknya Provinsi Jawa Timur dapat surat, cuma dapat surat aja dia sudah mikir. Teman-teman PKL, khawatir dia. Tanya ke saya, ya apa ini solusinya Mas? Ya udah, kalau sudah dapat surat, ya udah kita konsultasikan. Kalau memang ini harus pindah ya kita pindah. Saya bilang gitu. Sederhana masyarakat nih. Tinggal tadi sudah sampaikan oleh Pak Kuswanto. Ini kan karena kan awalnya aja yang kurang penertibannya, kurang pengawasannya, akhirnya terjadi seperti natural, tidak ada masalah. Sekarang kita tertibkan. Kalau penertiban ini secara keras, ya kita juga kasihan ini masyarakat kita. Betul, iya, Pak. Kita kasih solusi. Kita solusi. Sederhananya masyarakat akan mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah. Yang tidak dikehendaki oleh masyarakat ketika tidak ada keadilan. Masyarakat kecil digusur dengan gampangnya, ketika namanya pengusaha kita berpikir panjang. Ini yang kita tidak inginkan dalam ini, Pak. Iya, betul. Maka ada asas keadilan di situ. Terima kasih, Mas Irfan. Oke. Terima kasih Bapak. Wah, sangat insightful untuk jawabannya ya. Wakil Pemirsa, rakyat. Wakil rakyat ya. Wakil rakyat. Wakil rakyat dari Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas PU Sumber Daya Air. Mungkin Siap. ada yang bisa saya jawab tadi. Ya. Oke, boleh dijawab secara singkat Bapak. Tadi dikatakan yang masalah pelepasan tadi ya yang di Mojokerto. Memang pelepasan itu ada terakhir 99 ya, terakhir tahun 99, dan setelah moratorium dari Bu Menteri tidak boleh lagi ada namanya pelepasan sekarang. Jadi bisa dimiliki swasta waktu itu ya. Ya, jadi pelepasan itu dulu ada, tapi memang sekarang nggak ada. Jadi ya, dulu terbuka sebenarnya kan, tetapi karena mereka sudah lama melepaskan tapi tidak diurus, sehingga mungkin ada yang mengurus. Dan juga kalau misalnya mereka mensertifikatkan, mesti klarifikasi ke kami. Datang bahwa apakah ini benar. Mereka resmi bayar ke kas negara dan ada surat pelepasannya. Mereka harus tunjukkan aslinya baru kami boleh legalisir. Itu ada. Ya. Terkait satu lagi sebentar Pak, tak teruskan. Terkait yang di Jagir, penertiban di Jagir. Saya koordinator dulu di Jagir waktu penertiban. Tapi saya pakai dana sebagian APBN. Karena itu kewenangan pusat. Yang mengusulkan ada 5 kesepakatan saya dengan masyarakat Jagir. Salah satu permintaan adalah bangun rumah susun. Dan itu saya sampaikan ke Pak Gubernur. Sungainya berantas. Ya, berantas. Jadi biaya dari sungai tapi berantas. saya koordinator dulu dengan almarhum Pak Sugeng Riono. Pak Sugeng Riono itu masih Pol PP. Tapi saya ketuanya waktu di sana. Iya, sungainya miliknya Sungai Berantas, ya, bukan jadi miliknya provinsi. Ya, jadi seperti itu yang di Jagir. Jadi banyak ada 5 kesepakatan saya dengan LSM di sana. Dan itu salah satu usulannya adalah rusun yang ada di Gunung Sari. Minta rumah lah intinya ya. Minta rumah. Ya. Kalau yang di Rusunawa yang kita memang kita juga mitra kita beberapa kali cek ke sana. Itu memang positif respon masyarakat. Karena apa? Dia dilindungi oleh pemerintah dengan adanya Rusunawa itu. Ya, Rusunawa juga itu kita itu APBN juga itu, Pak. Ya, kita ya. bangun APBN juga itu. Cuma kan sekarang dikelola oleh Cipta Karya. Ya, itu Cipta Karya yang bangun, Bang. Ya. Terus terkait dengan yang aset yang di Mojokerto itu, Pak, yang saya ketahui dengar dari masyarakat itu kaplingannya mantan pengairan. Iya, ada memang ada sebagian itu, tapi saya tidak melihat karena waktu itu memang saya masih diirigasi. Tapi siapapun boleh. Jadi ada orang mantan pengairan, ada kabupaten kota, ada masyarakat di sana. Ya, yang tahu, tapi yang penting yang mereka tahu duluan ya orang pengairan gitu loh. Yang penting mereka membayar ke kas negara, ada pelepasan secara resmi di kas negara, ada kwitansinya dan ada berita pelepasan ditandatangani oleh gubernur. Jadi itu sah. Jadi tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang kita sembunyikan di situ dalam hal ini. Semua sudah terbuka ya. Itu Transparan. boleh. Cuma memang karena ada dari pemerintah dari Bu Sri Mulyani bahwa sekarang tidak boleh ada pelepasan aset. Waktu itu boleh ya baik. Pak Waktu ya. itu boleh. Iya. Jadi kita tidak, saya tidak melihat siapa yang ada di dalam situ, tapi kami hanya melayani kalau misalnya mereka mengurus karena BPN tidak melayani kalau tidak ada Rekomendasi. rekomendasi. Ya. Kami tidak ada yang kami tutupi. Mati. Maaf. Ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin sudah cukup kita mendapatkan jawaban ya Bapak-Bapak, karena kita sudah berada di penghujung segmen. Tentu saja kita akan menyerahkan kepada Pak Agung selaku
Ketua Komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memberikan closing statement. Silahkan Bapak. Terima kasih Stefani. Selamat malam pemirsa. Akhirnya ini di penghujung acara. Jadi podcast ini kita simpulkan dengan konsep 3B. Oke. B yang pertama bikin diskusi dan eksekusi, Stefani. Ya Bapak, betul. Yang kedua adalah Pak Mose bikin kajian bagaimana mengelola di SDA ini, terutama dalam triwulan terakhir jelang musim penghujan dan banjir ini dikelola dengan baik. P yang ketiga adalah bikin rekomendasi kepada DPR kira apa. Baru yang keempat adalah kita bikin implementasi bahwasanya banjir, hujan apapun nanti aman, nyaman, masyarakat Jawa Timur terlindungi. Terima kasih. B yang kelima bisa dilanjutkan. Bisa. 5B. Ya, mantap. Oke. Terima kasih Pak Agung untuk closing statement-nya, luar biasa ya. Singkatan dari 5B ya. Oke, baik, kami di sini mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan untuk berdiskusi bersama dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga dari praktisi sumber daya air. Tentu saja pemirsa, podcast pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, memberikan informasi baru terkait bagaimana Dinas PU Sumber Daya Air bisa bersinergi dengan Komisi D dan juga dari sektor lain seperti itu ya. Seperti biasa Bapak mohon izin untuk menutup episode kali ini. Saya terpikir sebuah pantun, betul gitu Mbak ya. Tapi pantunnya ini saya ambil dari ungkapan Pak Kuswanto dan Pak Rose. Saya izin coba ya. Cakep. Kalau air mengalir dari hulu ke hilir, Cakep. semoga jangan sampai membawa sampah bahkan sampai kasur. Maka meskipun podcast hari ini harus berakhir, namun semangat bersinergi terus terjalin untuk kondisi air di Jawa Timur. Cakep, kok gak nyambung kasurnya ya? Ya, tadi disebutkan ada sampah sampai kasur juga ada ya. Oke, terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah setia menemani kita dari awal hingga akhir. Semoga di episode selanjutnya kita dapat bertemu kembali. Sehat selalu untuk kita semua. Saya Stefani Imelda, mewakili kru yang bertugas. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.